warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ikhlas Ya'la dengan NIM 2405108236. Di Universitas Raden Fatah Palembang, saya mengambil jurusan Manajemen Pendidikan Islam atau bisa disingkat MPI. Di sini saya akan memaparkan materi Pancasila yang diampu oleh Ibu Herni Irmayani, Magister Pendidikan. Selamat menonton. Akan pernah menutup kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu. Peran dari tim penyelesaian non-yudisial pelanggaran hak asasi manusia di Istana Negara pada Rabu pagi. Kita ke informasi lainnya, pemirsa, masih belum terungkapnya kasus pelanggaran HAM berat yang Kembali bersama kami pemirsa, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM mengungkap keterlibatan anggota TNI Polri terkait kasus kerangkeng manusia di rumah Bupati Langkat nonaktif terbit perangin-angin. Dari hasil investigasi, Komnas HAM mengungkap fakta baru, korban meninggal dunia berjumlah total 6 orang. Departemen Luar Negeri Amerika Serikat merilis laporan praktik hak asasi manusia di berbagai negara, salah satunya Indonesia. Pemerintah Amerika menyebut penggunaan aplikasi Peduli Lindungi. Puncaknya Amir Biki menuntut penguasa melepaskan 4 pemuda yang ditahan dan mengancam akan menggerakkan massa jika tuntutan itu tidak dipenuhi sebelum pukul 11 malam itu. Salah satu yang disoroti Komnas HAM adalah adanya aksi penghilangan paksa dan penculikan terhadap beberapa orang yang diduga pelanggaran hak asasi manusia atau yang biasa disebut HAM adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang baik disengaja atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, membatasi, dan menghalangi seseorang yang telah dilindungi Undang-Undang 1945. Presiden Joko Widodo mengakui adanya 12 peristiwa pelanggaran HAM berat yang terjadi di masa lalu. Dengan pikiran yang jernih dan hati yang tulus, saya sebagai Kepala Negara Republik Indonesia mengakui bahwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat memang terjadi di berbagai peristiwa. POI hari ini, Senin 22 Januari 2024 merangkum 3 berita pilihan, antara lain, ratusan mahasiswa nyatakan musuhi politik dinasti dan pelanggar HAM, lalu ada berita Indonesia adalah negara hukum yang mengedepankan nilai Pancasila, menekankan pemerintahan berdasarkan hukum. Namun, tantangan utama terkait dengan hal ini adalah penegakan hukum yang adil dan berkeadilan. Jadi, berdasarkan atas narasi yang telah dijelaskan barusan, Indonesia sebagai negara yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan prinsip hukum sering menghadapi tantangan dalam mewujudkan penegakan hukum yang adil dan berkeadilan. Salah satu masalah utamanya yang sering terjadi adalah ketidaksesuaian antara prinsip-prinsip yang dianut dan praktik di lapangan. Contoh, kasus korupsi seringkali tidak ditangani dengan tuntas dan atau anak-anak. Meskipun sudah ada undang-undang yang melindungi mereka, para perempuan dan anak, seringkali kasus-kasus kekerasan ini tidak ditangani dengan cepat atau dengan tepat. Halo semuanya, baiklah di sini saya akan menjelaskan ataupun memaparkan materi tentang HAM. Di pojok atas ini adalah PPT tentang HAM. Pengertian hak asasi manusia atau biasanya disingkat HAM. Apa sih HAM itu? Ada yang tahu nggak? Mari kita bahas. Jadi, HAM adalah hak-hak dasar yang melekat pada diri manusia. Tanpa hak-hak itu, manusia tidak layak sekali manusia. Di slide selanjutnya, kita akan membahas ruang lingkup HAM. Yang pertama yaitu ada hak pribadi. Hak pribadi ini memiliki dua macam. Yang pertama itu ada hak-hak persamaan hidup
Yang kedua yaitu ada hak keamanan dan hak kebebasan. Selanjutnya yaitu ada hak milik pribadi dan kelompok sosial tempat seseorang berada. Yang ketiga ada kebebasan sipil dan politik untuk dapat ikut serta dalam pemerintahan serta hak-hak yang berkenaan dengan masalah ekonomi. Selanjutnya yaitu ada hak asasi manusia atau HAM pada tataran global. A. Hak menurut konsep negara-negara barat. 1. Ingin meninggalkan konsep negara yang mutlak. Yang kedua yaitu ada ingin mendirikan apa ya? Ya, betul. Kedua yaitu ada ingin mendirikan federasi rakyat yang bebas. Yang ketiga yaitu ada filosofi dasar, hak asasi yang tertanam pada diri individu itu sendiri atau pada diri manusia itu. Yang keempat yaitu ada hak asasi yang lebih dulu ada daripada tataran negara. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas tentang bentuk-bentuk HAM. Yang pertama yaitu ada hak sipil. Hak sipil yaitu hak yang terdiri dari hak yang diperlakukan sama di muka hukum, hak kebebasan dari kekerasan, hak khusus bagi kelompok anggota masyarakat tertentu, dan hak hidup dan kehidupan. Yang kedua yaitu ada hak politik. Hak politik ini yaitu hak yang terdiri dari kebebasan berserikat dan juga hak yang berkumpul, kemerdekaan mengeluarkan pemikiran dengan lisan dan tulisan, dan hak yang menyampaikan pendapat di muka umum. Dan selanjutnya yaitu ada hak ekonomi. Hak ekonomi ini yaitu hak yang terdiri dari hak jaminan sosial, hak perlindungan kerja, hak perdagangan, dan juga hak pembangunan berkelanjutan. Yang terakhir yaitu ada hak sosial dan budaya. Hak ini yaitu yang terdiri dari hak memperoleh kesehatan dan hak yang memperoleh perumahan dan pemukiman. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas proses humanisasi. Proses humanisasi adalah kerja-kerja peradaban yang semakin mencipta hidup bersama, semakin manusiawi, semakin mensejahterakan satu sama lain. Humanisasi itu dari apa kemana sih? Jadi, humanisasi itu dari saling memakan antar sesama bak serigala buas atau Homo homini lupus. Dan ini yang pernah dipraktekkan di era kolonialisme atau bahkan hingga negeri ini merdeka. Menuju humanisasi yang memperlakukan manusia sebagai manusia untuk bisa hidup berdampingan atau Homo homini socius dan beradab. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas tentang sejarah hak asasi manusia. Sejarah hak asasi manusia dimulai dari gagasan hak asasi manusia. Gagasan hak asasi muncul sebagai reaksi atau kesewenang-wenangan penguasa yang memerintah secara otoriter. Perjuangan hak asasi manusia terdapat dalam suatu gerakan titik dokumen dan teori yang dikemukakan oleh pemikir. Baiklah, materi yang terakhir yang akan saya sampaikan yaitu mengenai HAM menurut konsep sosialis. 1. Hak asasi hilang dari individu dan terintegrasi dalam masyarakat. Yang kedua yaitu ada hak asasi tidak ada sebelum negara ada. Yang ketiga, negara berhak membatasi hak asasi manusia apabila situasi itu menghendaki. Baik semuanya, mungkin ini saja pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah kita sama-sama mohon ampun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.